Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-77. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sinar merah menerabas cepat ke arah seorang pendekar dari teratai jingga yang naas. Blam, pendekar itu roboh dan tewas seketika dengan tubuh gosong seperti terbakar api. Janamerta segera melesat cepat menuju ke arah Empu Rungkat yang merupakan pertahanan terakhir padepokan Padas Putih. Pedang tulang iblis menyambar cepat ke arah leher Empu Rungkat yang sedang mengatur nafas. Dari arah utara, sebuah bayangan berkelebat cepat dan menangkis sabetan pedang tulang iblis dari Janamerta. Twink blam, ledakan keras terdengar dari benturan dua senjata pusaka. Janamerta alias si pedang iblis terlempar ke belakang dan menabrak tubuh Dewi Ular Hijau. Keduanya langsung jatuh terjerembab di tanah. Janamerta alias si pedang iblis batuk kecil dengan darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Sementara itu, si penangkis dengan gagah berdiri di depan Empu Rungkat. Panji Watu Gunung menatap nanar ke mayat-mayat murid padepokan Padas Putih. Segera dia menerjang maju ke Janamerta dengan pedang naga apinya. Dari utara, murid padepokan Anggrek Bulan dan Wari Galit serta para istri Panji Watu Gunung yang terlambat datang langsung mengamuk penuh amarah. Ratna Pitaloka segera menebas leher seorang pendekar yang menghadang langkahnya. Crash, leher si pendekar dari Bukit Jerangkong nyaris putus. Dia tewas bersimbah darah. Sedangkan Mayang menghantam dada seorang pendekar dari Macan Pasuruhan yang tersisa. Wuut blar, ujung selendang es sekar Mayang telak menghajar dada si pendekar. Pria itu roboh dengan bibir memucat dan dada membeku. Dewi Srimpi menyabetkan pedangnya ke arah leher Dewi Ular Hijau yang tengah terpana dengan kejutan besar dari utara itu. Dewi Ular Hijau segera menangkis sabetan pedang kelabang sewu dari Dewi Srimpi. Trink, tangan kiri Dewi Ular Hijau merogoh bajunya dan melempar senjata rahasia berbentuk pisau kecil seperti ekor ular yang berwarna hijau pekat pertanda bahwa pisau kecil itu beracun. Dewi Srimpi segera melompat ke udara menghindari lemparan pisau itu dan balik melempar jarum kecil berwarna merah hitam. Melihat lawan juga pandai dalam racun, Dewi Ular Hijau berjumpalitan menghindari jarum-jarum beracun dari Dewi Srimpi. Dewi Srimpi dengan cepat kembali mengayunkan pedang kelabang sewunya ke arah Dewi Ular Hijau. Naganingrum segera mengayunkan cakar tangannya ke arah wajah si mata picak dari lembah angin. Pria bermata satu itu berusaha menghindar dengan menyabetkan pedangnya ke arah Naganingrum. Namun, Putri bungsu Prabu Dharmaraja itu segera menarik tangannya, melenting tinggi ke udara dan menendang punggung si mata picak dengan tumit kaki kanannya. Des si mata picak terhuyung-huyung maju nyaris tengkurap ke tanah kalau tidak ada pedang yang menyangga tubuhnya. Segera dia berbalik dan menatap wajah Naganingrum dengan satu matanya. Kumaha tendangan abdi, jawara picak, masih mau lagi, sok atuh maju ke sini. Neng siap menghajar anjen, ujar Naganingrum sambil menggerakkan telunjuknya. Perempuan tengik, kubunuh kau, si mata picak melesat maju sambil menusukkan pedangnya ke arah leher Dewi Naganingrum. Putri bungsu Prabu Dharmaraja itu segera menekuk lutut kanannya menghindari sabetan pedang dan memutar tubuhnya sambil menyapu kaki si pendekar bermata satu itu. Des si mata picak limbung tubuhnya, dan tangan kanan Dewi Naganingrum yang berbentuk cakar langsung terayun cepat ke arah dada si mata picak.
Seraak Aug si mata picak meraung keras saat dadanya robek terkena cakaran tangan Dewi Naganingrum. Pria itu jatuh dan berguling ke tanah untuk menjauh. Dengan tubuh penuh tanah dan rumput, si mata picak berdiri seraya membekap luka dadanya yang terus mengeluarkan darah banyak. Naganingrum segera melesat cepat sambil menyambar sebuah pedang yang tertancap di tanah dan merangsek maju ke arah si mata picak. Dengan menahan sakit di bagian dadanya, si mata picak menyalurkan tenaga dalamnya yang tersisa pada pedangnya. Saat Dewi Naganingrum mendekat, si mata picak mengayunkan pedangnya ke arah kepala Dewi Naganingrum. Putri Galuh Pakuan itu segera meloncat ke udara, dan dengan merubah gerakan tubuhnya dia menusuk punggung si mata picak dengan pedangnya. Jelep ark pedang Naganingrum menusuk punggung tembus ke dada kiri si mata picak. Pendekar mata itu kemudian jatuh dengan darah menyembur dari lukanya. Dia tewas seketika. Rasakan balu karena lamun ngaganggu padepokan padas putih. Ini teh tempat menuntut ilmu Akang Kasep. Abdi mah akan ikut campur lamun ada yang berani berbuat jahat, ujar Naganingrum sambil menatap mayat si mata picak di depannya. Wanita cantik dari tanah Pasundan itu segera menghambur ke pertarungan. Pertempuran yang tadi berat sebelah kini berimbang dengan kedatangan murid padepokan Anggrek Bulan dan Panji Watu Gunung serta rekan-rekannya. Wari Galit dengan tombak anginnya terus mendesak bendara lembah hantu yang menjadi lawannya. Suami Ratri itu terus saja mengayunkan tombak pendeknya dengan cepat mengancam nyawa bendara lembah hantu yang mulai terlihat kerepotan melayani permainan tombak Wari Galit yang cepat dan gesit. Tombak angin meluncur cepat ke arah leher bendara lembah hantu. Pria paruh baya itu segera membabatkan pedangnya ke arah bilah tipis tombak anginnya Wari Galit. Tring, tombak angin tertekan ke bawah. Namun Wari Galit langsung memutar tubuhnya dan melayangkan tendangan keras ke arah perut bendara lembah hantu. Pria paruh baya itu segera melompat mundur untuk menghindari tendangan Wari Galit. Dengan cepat, ia menusukkan pedangnya ke arah kaki Wari Galit yang nyaris mengenai perutnya. Akan tetapi, Wari Galit yang sudah memperhitungkan itu semua, pria itu langsung jungkir balik ke tanah untuk menghindari tusukan pedang kemudian menyabetkan tombak anginnya ke arah ulu hati bendara lembah hantu. Srit Aug bendara lembah menjerit saat bilah tipis mata tombak angin merobek kulit ulu hatinya dan merusak baju. Pria paruh baya itu segera melompat mundur sambil membekap ulu hatinya yang berdarah. Bajingan, kau sudah berani melukaiku. Jangan pernah berharap untuk melihat matahari terbit, geram bendara lembah hantu dengan penuh amarah. Banyak omong, majulah, dan kita buktikan siapa yang tidak bisa melihat mentari esok pagi. Wari Galit memutar tombak anginnya. Dengan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, bendara lembah hantu mengumpulkannya pada tangan. Sinar ungu pekat segera muncul dari kedua tangan laki-laki paruh baya itu disertai angin berbau busuk menyengat seperti bau mayat. Rupanya dia merapal ajian gondo mayit andalan lembah hantu yang tersohor. Wari Galit segera memindahkan tombak angin ke tangan kiri, lalu menangkupkan tangan kanan di depan dada. Dia merapal ajian tapak dewa api ajaran Empu Sakri. Tangan kanan Wari Galit langsung diliputi sinar merah menyala seperti api. Wari Galit segera melompat ke udara dan melesat turun sambil menghantamkan tangan kanannya. Wuhut melihat lawan maju, bendara lembah hantu pun menyongsong serangan Wari Galit dengan pukulan tangan kanannya yang diliputi sinar ungu pekat. Blam, dua orang itu masing-masing terlempar ke belakang sejauh 2 tombak. Namun Wari Galit yang tidak apa-apa segera melesat cepat dengan ajian sepi angin lantas menusuk ulu hati bendara lembah hantu yang belum turun ke tanah. Jelep auk tusukan cepat tombak angin menghujam telak di ulu hati bendara lembah hantu. Adik pangeran lembah hantu itu meraung keras kemudian roboh dengan luka menganga pada ulu hatinya. Dia tewas bersimbah darah. Garungwangi dan Ratri terus menerjang maju ke arah lawan mereka. Di sisi lain, iblis abu-abu yang melihat kedatangan Dewi Anggrek Bulan segera melesat ke arah pemimpin padepokan Anggrek Bulan itu sambil menebaskan golok pencabut nyawanya. Julung Pujut begitu dendam pada Dewi Anggrek Bulan yang telah membuat tangannya buntung tempo hari.
Perempuan tua, hari ini akan ku balas perlakuanmu padaku, teriak Julung Pujut alias Iblis Abu-Abu sambil mengayunkan golok pencabut nyawa ke arah leher Dewi Anggrek Bulan yang baru memukul seorang pendekar dari Teratai Jingga. Srit menyadari kalau nyawanya terancam, Dewi Anggrek Bulan segera loncat ke samping menghindari sabetan golok. Belum kapok juga kau ternyata, Julung Pujut, akan ku kabulkan permintaanmu. Hari ini akan ku kirim nyawamu ke neraka, ujar Dewi Anggrek Bulan sambil mencabut pedang rembulan dari pinggangnya. Julung Pujut alias Iblis Abu-Abu segera memusatkan tenaga dalamnya pada golok pencabut nyawanya. Dari badan golok besar itu muncul asap pekat kehitaman. Sedangkan Dewi Anggrek Bulan juga memusatkan tenaga dalamnya pada pedang rembulan yang sekejap mata telah bersinar putih kehijauan. Setelah berteriak lantang, Iblis Abu-Abu melesat cepat menuju ke arah Dewi Anggrek Bulan yang sudah siap bersenjatakan pedang rembulannya. Sabetan golok pencabut nyawa berkelebat cepat mengincar kepala Dewi Anggrek Bulan. Pemimpin padepokan Anggrek Bulan itu segera menangkis dengan pedang rembulannya. Tring blar, ledakan keras terdengar dari benturan dua senjata pusaka itu. Para pendekar yang sedang bertarung memilih menjauhi arena pertarungan dua jagoan dunia persilatan ini, karena takut menjadi korban serangan nyasar. Kedua orang itu terus mengadu ilmu kanuragan mereka. Setelah berpuluh jurus terlewati, Julung Pujut dengan golok pencabut nyawa mencoba membongkar pertahanan Dewi Anggrek Bulan dengan sabetan senjatanya. Dewi Anggrek Bulan sedikit menunduk menghindari sabetan golok, lalu pedang rembulannya menebas perut Iblis Abu-Abu. Julung Pujut melompat ke udara menghindari sabetan pedang Dewi Anggrek Bulan, namun perempuan cantik itu langsung melayangkan hantaman tapak pada bahu kiri Iblis Abu-Abu. Des Julung Pujut yang tidak melihat serangan, terpental ke belakang dan jatuh menyusruk tanah, bahu kirinya nyeri sekali. Bekas petinggi perguruan Gunung Kematian itu segera bangkit dan dengan penuh dendam, menatap tajam ke arah Dewi Anggrek Bulan. Golok ditancapkan ke tanah, dan Iblis Abu-Abu segera merapal ajian iblis neraka andalannya. Asap hitam pekat melingkupi seluruh tubuh Iblis Abu-Abu yang kemudian tubuhnya menjadi berwarna abu-abu gelap, matanya berubah merah darah. Melihat lawan sudah mulai mengeluarkan ajian andalannya, Dewi Anggrek Bulan segera merapal ajian bulan suci, puncak ilmu kanuragan padepokan Anggrek Bulan. Tubuh nenek Panji Watu Gunung itu segera bersinar kuning redup seperti cahaya bulan purnama. Dengan perubahan wujudnya, Iblis Abu-Abu segera melesat cepat bagai kilat ke arah Dewi Anggrek Bulan sambil menebaskan golok pencabut nyawa. Wus, Dewi Anggrek Bulan tak mau kalah. Dengan segera ia memutar pedangnya dan menangkis sabetan golok besar Iblis Abu-Abu. Terang blam, Dewi Anggrek Bulan yang mampu mengimbangi kecepatan Iblis Abu-Abu, langsung menghantamkan tangan kirinya ke arah dada lawannya. Iblis Abu-Abu terlambat sekejap, dan serangan tapak ajian bulan suci telak menghajar dada kanannya. Duer, Julung Pujut terlempar ke belakang dan muntah darah segar. Belum sempat menyentuh tanah, gerakan kilat Dewi Anggrek Bulan mendahului Iblis Abu-Abu. Pedang rembulan langsung memotong leher Iblis Abu-Abu. Crash, dua potong tubuh Iblis Abu-Abu jatuh menimpa tanah. Anggota terakhir perguruan Gunung Kematian itu tewas dengan kepala terpisah dari badannya. Dewi Anggrek Bulan menatap mayat Julung Pujut sebentar, kemudian melesat cepat ke arah Empu Sakri yang tengah terluka akibat racun pelemah tenaga dari Dewi Angin-Angin. Dewi Srimpi yang ingin cepat menyudahi pertarungan dengan Dewi Ular Hijau, segera melesat cepat dengan ajian langkah kelabang sewunya. Pedang kelabang sewunya menebas perut Dewi Ular Hijau yang terkejut melihat perubahan kecepatan Dewi Srimpi. Petinggi perguruan lembah angin itu mencoba untuk menghindari sabetan pedang dengan melompat tinggi ke udara. Namun dia lupa bahwa saat di udara dia adalah mangsa empuk untuk jarum beracun Dewi Srimpi. Sring, 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 3 jarum kecil berwarna merah hitam melesat cepat menuju Dewi Ular Hijau. Perempuan itu langsung mengayunkan pedangnya untuk menangkis jarum. Trak-tak,
2 jarum berhasil ditepis, tapi sebuah jarum lolos dan menancap tepat di urat nadi leher Dewi Ular Hijau. Krip Ark Dewi Ular Hijau menjerit kesakitan sambil mencabut jarum kecil dari lehernya. Perempuan itu mendarat di tanah dan mulai merasakan panas menyengat seperti terbakar api di lehernya. Kau, tunjuk Dewi Ular Hijau yang kemudian roboh dengan leher menghitam akibat daya racun ke labang neraka. Dia tewas dengan mulut berbusa dan mata terbelalak lebar menahan sakit. Di sisi lain, Panji Watu Gunung terus menggempur pertahanan Janamerta alias si pedang iblis dengan jurus pedang tanpa bentuknya. Berulang kali Janamerta harus berguling ke tanah menghindari sabetan pedang naga api yang dipadukan dengan jurus pedang tanpa bentuk. Tebasan pedang dewa, ciat, angin panas menyengat seperti api menerabas cepat ke arah Janamerta yang berupaya keras untuk menghindari serangan. Janamerta yang baru saja menghindari sabetan angin panas pedang naga api, terkejut bukan main karena tiba-tiba Panji Watu Gunung sudah ada di depannya sambil mengayunkan pedang naga apinya. Srit sebisa mungkin, Janamerta alias si pedang iblis menangkis sabetan pedang Panji Watu Gunung dengan pedang tulang iblisnya. Terang blam, Janamerta terpental jauh ke belakang. Panji Watu Gunung terus memburunya dengan tangan kiri yang sudah berwarna biru terang dari ajian Brajamusti. Melihat nyawanya terancam, Janamerta menyambar tubuh pendekar dari macan Pasuruhan yang ada di dekatnya sebagai tameng serangan Panji Watu Gunung. Duer dada pendekar naas dari macan Pasuruhan itu langsung hancur berantakan akibat hantaman ajian Brajamusti. Janamerta yang melihat itu, berusaha menjauh dari Panji Watu Gunung. Ada perasaan takut menyelimuti hatinya setelah melihat kedahsyatan serangan Panji Watu Gunung. Janamerta alias si pedang iblis melirik ke arah iblis abu-abu yang sudah menjadi mayat, terbersit dalam benaknya untuk melarikan diri dari tempat itu, karena melihat keadaan mulai tidak menguntungkan bagi pihaknya. Panji Watu Gunung yang waspada, dengan ajian halimunnya tiba-tiba sudah muncul di hadapan Janamerta yang sudah ancang-ancang untuk kabur. "Mau kemana kau? Hari ini kau tinggalkan nyawamu di sini," ucap Panji Watu Gunung yang segera menyabetkan pedang naga apinya. Kemunculan tiba-tiba Panji Watu Gunung membuat Janamerta alias si pedang iblis gelagapan, apalagi tebasan pedang naga api mengancam nyawanya. Sekuat tenaga Janamerta berusaha menahan tebasan pedang Panji Watu Gunung, namun dia tidak sadar bahwa itu hanya pengalih perhatian. Tangan kiri Watu Gunung yang sudah diliputi sinar putih kebiruan dari ajian Guntur Saketi langsung menghantam perut Janamerta. Jelar, Ark Janamerta meraung keras saat ajian Guntur Saketi membuat perutnya bolong tembus punggung. Janamerta roboh dengan bersimbah darah, dia tewas seketika. Panji Watu Gunung segera memungut pedang tulang iblis yang tergeletak di samping mayat Janamerta. Pria itu kemudian mengambil sarung pedang di pinggang mayat Janamerta, kemudian menyarungkan pedang pusaka itu. Melihat Janamerta dan Julung Pujut tewas, Dewi Angin-Angin dan Dewi Ular Putih yang masih bertahan saling berpandangan sejenak, lalu mereka melompat kabur dari arena pertarungan disusul murid-murid perguruan Lembah Angin yang tersisa. Mahasambu menggeram penuh kemarahan melihat ulah perguruan Lembah Angin yang meninggalkannya. Dia berusaha melarikan diri namun Ratna Pitaloka yang melihat gelagat mencurigakan Mahasambu, segera menebaskan pedang bulan kembarnya ke arah leher pemimpin perguruan teratai jingga itu. Mahasambu berupaya menangkis sabetan pedang bulan kembar dari tangan kanan Ratna Pitaloka, tapi sabetan pedang bulan kembar di tangan kiri dia lupa. Serak Mahasambu menjerit keras saat pedang bulan kembar di tangan kiri merobek perutnya. Dengan cepat, pedang bulan kembar kembali menebas leher Mahasambu yang sedang kesakitan akibat perutnya yang robek besar. Crash, pemimpin perguruan teratai jingga itu roboh dengan leher nyaris putus. Dia meregang nyawa sebentar kemudian diam tak bergerak lagi. Dewi Srimpi segera bergegas menuju ke arah Empu Sakri yang keracunan. Setelah melihat tanda-tandanya, Dewi Srimpi segera mengambil botol keramik kecil yang ada di kantong bajunya dan mengambil sebutir pil berwarna hijau tua. Dengan segera,
Dewi Srimpi meminumkan pil itu pada Empu Sakri setelah menotok beberapa jalan darah. Empu Narasima yang sudah kelelahan menyalurkan tenaga dalam, langsung digantikan perannya oleh Panji Watu Gunung yang baru mendekat. Huog, Empu Sakri muntah darah merah kehitaman. Perlahan mimik muka Empu Sakri memerah. Guru Panji Watu Gunung itu segera menata alur tenaga dalamnya usai Dewi Srimpi melepas totokan darahnya. Terdengar sorak-sorai para murid Padepokan Anggrek Perak dan murid Padepokan Padas Putih setelah pendekar terakhir dari Macan Pasuruan tewas di tangan Anggrek Perak. Semua orang menarik nafas lega, namun Wirotama yang datang mendekati Panji Watu Gunung memasang wajah sedih. Guru Wanabaya sudah meninggal dunia Kakang Watu Gunung, ujar Wirotama dengan mata berkaca-kaca. Hidup mati seseorang itu sudah takdir Wirotama. Kita tidak bisa menghindar dari maut saat waktunya tiba, ujar Empu Rungkat perlahan. Tapi kematian Kakang Wanabaya, itu pertanda bahwa Padas Putih tidak bisa berada di tempat ini lagi. Tempat ini menyimpan kenangan bersamanya. Kita harus memindahkan Padepokan Padas Putih segera, Empu Narasima segera mengeluarkan usulannya. Sebelum itu dibahas, sebaiknya kita menguburkan jenazah para saudara seperguruan kita yang gugur hari ini. Paman Guru, Panji Watu Gunung segera angkat bicara dan ketiga guru Padepokan Padas Putih mengangguk tanda setuju. Dari keseluruhan murid Padepokan Padas Putih, hanya tersisa 70 orang termasuk Rara Wilis, Abiasa dan lainnya tewas dalam upaya mempertahankan Padepokan. 10 murid Padepokan Anggrek Bulan juga gugur hari itu. Semua orang bekerja sama menggali lubang di halaman Padepokan Padas Putih untuk mengubur 230 saudara mereka yang meninggal. Sedangkan mayat-mayat para penyerbu mereka bakar agar tidak menjadi sarang penyakit. Bau tidak sedap segera melingkupi seluruh tempat itu. Malam itu, mereka beristirahat di Padepokan Padas Putih untuk terakhir kalinya. Keesokan paginya, Panji Watu Gunung yang diapit Dewi Srimpi, Dewi Naganingrum, Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang memimpin anggota Padepokan Padas Putih yang tersisa beserta murid Padepokan Anggrek Bulan meninggalkan tempat itu. Empu Sakri, Empu Rungkat dan Empu Narasima menatap sejenak ke arah markas Padepokan Padas Putih, kemudian menggebrak kuda mereka mengikuti Panji Watu Gunung. Tujuan mereka kembali ke Kayuwarajan Kadiri. Rombongan Panji Watu Gunung yang terdiri dari orang-orang Padepokan Padas Putih dan Padepokan Anggrek Bulan bergerak meninggalkan tempat itu. Lepas tengah hari mereka sudah sampai di pinggir Pakuwon Bandar. Begitu sampai di sana, mereka berbelok ke barat. Rombongan besar mereka bisa memancing perhatian para prajurit Jenggala dan itu sangat berbahaya. Selain bisa memicu timbulnya perang, mereka juga bisa dicap sebagai pembangkang oleh para penguasa Jenggala. Begitu malam menjelang tiba, mereka beristirahat di tempat terbuka di tepi hutan kecil yang ada di perbatasan Pakuwon Bendo dan Bandar. Panji Watu Gunung, apa kau sudah siap menerima Padepokan Padas Putih di wilayahmu? Tanya Empu Rungkat pada Panji Watu Gunung yang duduk tak jauh darinya. Mereka duduk berdiam pada api unggun untuk menghangatkan tubuh dari dingin malam yang datang. Saya sudah punya calon tempat yang pas untuk mendirikan Padepokan Padas Putih yang baru, Paman Guru. Saya rasa lebih baik daripada tempat yang lama, karena tidak ada cap sebagai pencetak musuh bagi Padepokan Padas Putih dari penguasa daerah. Selama ini, Padas Putih selalu mendapat cap sebagai perguruan aliran putih yang selalu mencetak prajurit tangguh. Tapi selepas pemecahan wilayah Kahuripan, penguasa Jenggala sama sekali tidak mengangkat anak murid Padepokan Padas Putih sebagai prajurit Jenggala. Mereka lebih suka menarik lulusan perguruan aliran hitam yang ada di wilayah Jenggala. Karena itu, memindah Padepokan Padas Putih ke Panjalu itu lebih baik untuk menghindari keributan dengan penguasa daerah, Paman Guru, jawab Watu Gunung seraya melempar kayu kering ke perapian yang mulai menyurut apinya. Kau memikirkannya sampai sejauh itu rupanya, sahut Empu Sakri sambil tersenyum dan mengelus jenggotnya. Benar Guru,
Sekarang guru bisa melihat bahwa hampir semua anak didik Padepokan Padas Putih menjadi tulang punggung di beberapa wilayah, bahkan di susunan pemerintahan Daha. Saya yakin bahwa Gusti Prabu Samarawijaya akan senang jika mendengar kita memindah Padepokan Padas Putih ke wilayah Daha. Mertuaku, Adipati Tejo Sumirat dan Kanjeng Romo Bupati Gelang-Gelang Panji Gunung Sari pasti bersukacita mendengar ini, ujar Panji Watu Gunung sambil tersenyum simpul. Tiga kakek tua itu manggut-manggut mendengar ucapan Panji Watu Gunung. Malam segera berganti pagi, keesokan paginya, untuk menghindari kecurigaan prajurit Jenggala, rombongan itu memecah diri menjadi dua bagian. Satu bagian kelompok yang terdiri dari orang-orang Padepokan Anggrek Bulan mengambil jalan besar menuju ke kota Pakuwon Lantir lewat kota Pakuwon Bendo. Sedangkan Panji Watu Gunung dan orang-orang Padepokan Padas Putih mengambil jalan setapak yang membelah hutan kecil di pesisir selatan Pakuwon Bendo. Sebelum berangkat, Panji Watu Gunung berterima kasih kepada Dewi Anggrek Bulan atas bantuannya dalam menolong Padepokan Padas Putih. Eyang Putri hanya bisa berdoa bocah bagus, semoga kau kelak menjadi raja yang bijaksana dalam memerintah Panjalu, ucap Dewi Anggrek Bulan sambil mengelus kepala Panji Watu Gunung. Terima kasih atas dukungannya Eyang, semoga di lain waktu kita masih bisa bersua kembali, ujar Panji Watu Gunung dengan sopan. Dewi Anggrek Bulan tersenyum tipis. Dewi Anggrek Bulan, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Lain waktu pasti akan aku balas kebaikan hatimu, ujar Empu Sakri sambil tersenyum. Cih, dasar tua bangka, ini untuk membalas pertolonganmu tempo hari kakek tua. Dan kalau bukan cucuku yang meminta bantuan, aku juga tidak sudi datang kepada Seputih, ujar Dewi Anggrek Bulan mendelik sewot ke arah Empu Sakri. Mereka segera melompat ke atas kuda mereka masing-masing. Saat matahari sepenggal naik, mereka sudah sampai di jalan menikung di antara bukit kecil. Dewi Anggrek Bulan segera menoleh ke arah Panji Watu Gunung. Bocah bagus, di simpang jalan depan kita berpisah. Jaga dirimu baik-baik dan ingat semua pesanku kepadamu, imbuh Dewi Anggrek Bulan sambil tersenyum kemudian menggebrak kudanya menggambil arah ke kanan. Seluruh orang-orang Padepokan Anggrek Bulan mengikuti langkah sang pemimpin tertinggi mereka. Sedangkan Panji Watu Gunung dan rombongannya terus memacu kudanya menyusuri jalan setapak yang ada di dalam hutan kecil itu. 2 hari kemudian, mereka telah tiba di Pakuwon Kunjang. Pangeran Daha itu segera menuju ke istana Pakuwon Kunjang. Di depan pintu gerbang istana Pakuwon, 2 orang prajurit penjaga gerbang segera membungkuk hormat kepada Sang Yuwaraja Panjalu. Akuwu Kunjang yang baru, Rakeh Bango menghormat pada Panji Watu Gunung di Balai Pisowanan Pakuwon Kunjang. Para Rama, Lurah, Wanua di wilayah Pakuwon Kunjang juga memberikan hormat. Selamat datang di Pakuwon Kunjang, Gusti Pangeran Panji Jayengrana, ujar Akuwu Rakeh Bango sambil menyembah. Berdirilah Kikuwu, jangan terlalu banyak adat saat denganku, ujar Panji Watu Gunung segera. Pangeran Daha itu segera duduk bersila di lantai bangsal Pisowanan Pakuwon. Semua orang segera mengikuti langkahnya. Ada hal penting apa yang membuat Gusti Pangeran Jayengrana datang ke tempat kami ini? Tanya Akuwu Rakeh Bango dengan sopan. Aku ingin bertanya padamu, Kikuwu, wilayah Bukit Tawang yang ada di sebelah timur Kunjang, itu wilayah Wanua mana? Tanya Panji Watu Gunung pada Akuwu Kunjang itu segera. Itu sudah masuk wilayah Wanua Kruwak Gusti Pangeran. Kimondoluku ini adalah Lurah Wanua Kruwak, ujar Akuwu Rakeh Bango sambil menunjuk ke arah seorang lelaki tua yang berbadan kurus dengan jenggot lebatnya. Si lelaki tua itu segera menghormat pada Panji Watu Gunung. Dengar Kikuwu dan kau Lurah Kruwak, Bukit Tawang akan ku berikan kepada guruku, Empu Sakri sebagai tempat tinggal sekaligus tempat membangun Padepokan Padas Putih yang baru. Mulai hari ini, seputar wilayah Bukit Tawang akan menjadi swatantra, tidak boleh ada yang menarik pajak atau upeti dari wilayah Bukit Tawang. Aku minta kalian membantu pendirian tempat itu sampai selesai, titah Panji Watu Gunung sambil tersenyum tipis.
Sendiko dawuh Gusti Pangeran, ujar Akumu Rakeh Bango sambil menyembah kepada Panji Watu Gunung diikuti oleh seluruh lurah di wilayah Pakuwon Kunjang. Empu Sakri, Empu Rungkat dan Empu Narasima tersenyum simpul mendengar ucapan Panji Watu Gunung. Dalam hati mereka begitu bangga pada muridnya itu. Mulai hari itu, dibangunlah sebuah tempat menuntut ilmu kanuragan di lereng Bukit Tawang. Bukit besar yang memiliki 3 puncak besar itu seketika menjadi ramai oleh para pekerja dari beberapa wanua yang diperbantukan untuk mempercepat pembangunannya. Sepekan sekali Panji Watu Gunung mengunjungi tempat itu untuk melihat sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan. Setelah 1 purnama lebih sepekan, sebuah bangunan baru dengan kokoh berdiri di lereng Bukit Tawang. Di sekelilingnya dibangun 3 rumah untuk 3 guru. Sebuah sanggar pamujan dibangun di sisi timur Padepokan. Kemudian para murid Padepokan Padas Putih juga membangun pondok-pondok kayu di sekitar kediaman para guru yang mereka ikuti. Panji Watu Gunung tersenyum puas melihat itu semua. Terima kasih banyak atas bantuannya Watu Gunung. Dengan ini Padepokan Padas Putih akan terus berlanjut hingga nanti, ujar Empu Sakri sambil tersenyum lebar. Ini hanya bantuan kecil, Guru, tidak sebanding dengan pengetahuan yang sudah Guru ajarkan padaku dan para murid yang lain. Panji Watu Gunung tersenyum tipis. Wari Galit yang menemaninya juga turut bersukacita. Usai berbincang sebentar, Panji Watu Gunung ditemani oleh Wari Galit mohon pamit untuk kembali ke istana Katang-Katang. Empu Sakri, Empu Rungkat dan Empu Narasima mengantar mereka berdua hingga ke pintu gerbang Padepokan. 2 orang pembesar istana Kayuwarajan Kadiri itu memacu kudanya menuju jalan di lereng Bukit Tawang. Di jalan menuju ke istana Katang-Katang, seorang wanita tua berambut putih dengan pakaian compang camping berjalan terseok-seok dengan tubuh penuh luka. Anak-anak kecil mengerubunginya dan melempari wanita tua dengan tanah dan batu. Orang gila, teriak bocah-bocah itu sambil tertawa kecil. Seorang lelaki bertubuh gempal dengan kumis tebal mengusir anak-anak kecil itu. Hai kalian, hentikan perbuatan kalian, jangan suka mengganggu orang, teriak si lelaki itu yang membuat para bocah cilik itu langsung terbirit-birit ketakutan. Si lelaki bertubuh gempal itu segera mendekati wanita tua itu. Si lelaki bertubuh gempal itu segera mendudukkan tubuh perempuan tua tadi di bawah pohon rindang di tepi jalan. Nisanak, kau tidak apa-apa, tanya si lelaki bertubuh gempal itu sambil menatap wajah perempuan tua itu. Wajah perempuan tua itu terlihat pucat pasi dengan beberapa luka di dahi dan pelipisnya. Air, aku mau air, teriak perempuan tua itu lirih. Si lelaki bertubuh gempal yang bernama Lumadi itu segera berlari ke sebuah warung makan yang ada di dekat tempat itu dan kembali dengan kendi air minum. Segera dia mengulurkan kendi air minum pada si wanita tua yang kehausan. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh official yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.